Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pembahasan case study 3 pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Indah Setia Astuti, nomor NIM 205221173. Saya Salma Aprilia Damayanti dengan NIM 205221182. Saya Adila Bilqis Mustafa, NIM 205221189. Saya adalah Nur Hidayati, NIM 205221190. Saya Prileka Putri dengan NIM 205221191. Kami dari kelas AKS 4E. Case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar bahwa jumlah aset pada PT Afaf yaitu sebesar 2.325 juta. Sedangkan jumlah liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf sebesar 2.325 juta. Dan selanjutnya pada PT Farva yaitu jumlah asetnya sebesar 715 juta. Dan jumlah liabilitas dan ekuitas PT Farva sebesar 715 juta. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Seperti pada gambar dapat dilihat bahwa jumlah aset PT Afaf sebanyak 2.680 juta. Sedangkan jumlah liabilitas dan ekuitas PT Afaf sebesar 2.680 juta. Sedangkan pada PT Farva asetnya sebesar 805 juta, jumlah liabilitas dan ekuitas PT Farva sebesar 805 juta. Di sini kami akan membahas yang pertama, ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Yang ketiga, kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Jurnal untuk akuisisi dan investasi selama tahun 2020, yaitu jurnal akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dengan mendebitkan investasi pada PT Farva sebesar 300 juta dan mengkreditkan kas sebesar 300 juta. Kemudian jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020, yaitu dengan mendebitkan investasi pada PT Farva sebesar 75 juta dan mengkreditkan bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta. Itu untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Kemudian, dengan mendebitkan kas sebesar 20 juta dan mengkreditkan investasi pada PT Farva sebesar 20 juta, itu untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Farva pada tahun 2020. 2. Jurnal terkait investasi selama tahun 2021. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Jurnalnya, investasi pada PT Farva didebit 80 juta, bagian laba atas PT Farva dikredit 80 juta. Jurnal tersebut mencatat laba neto PT Farva tahun 2021. Yang kedua jurnalnya yaitu kas 30 juta didebit, investasi pada PT Farva di 30 juta dikredit. Jurnal tersebut mencatat penerimaan dividen dari PT Farva selama tahun 2021. Yang ketiga, kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2020. Saldo 1 Januari 2020, PT Afaf yaitu 300 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta.
Laba neto PT Afaf 75 juta, saldo laba 75 juta. Dividen PT Afaf 20 juta, saldo laba 20 juta. Saldo 31 Desember 2020 PT Afaf yaitu 300 juta ditambah 75 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 355 juta. Saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta ditambah 75 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 155 juta. Jurnal 31 Desember tahun 2020. Saham biasa PT Farva di debit 200 juta, saldo laba di debit 100 juta, bagian laba atas PT Farva di debit 75 juta. Dividen diumumkan di kredit 20 juta, investasi pada PT Farva di kredit 355 juta. Jurnal tersebut mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Setelah membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2020, maka langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Kertas kerja konsolidasian terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama disingkat dengan nama-nama akun yang dimiliki oleh entitas-entitas yang akan dikonsolidasikan. Dua kolom berikutnya diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk perusahaan dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Selanjutnya, dua kolom berikutnya diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapuskan saldo pada neraca saldo, dan yang terakhir berisikan nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom sebelumnya pada kertas kerja ini untuk setiap akunnya. Dalam kertas kerja konsolidasian terdapat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan. Untuk nilai-nilai pada neraca saldo pada PT Afaf dan PT Farva dapat dilihat pada soal sebelumnya. Dalam kolom konsolidasian tersebut merupakan gabungan antara dua nilai dalam neraca saldo tersebut. Dalam laporan laba rugi berisikan penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, serta bagian laba dari PT Farva. Penjualan PT Afaf senilai 800 juta, PT Farva senilai 250 juta, sehingga dalam kolom konsolidasiannya bernilai 1.050 juta rupiah. Begitu pula dengan beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan merupakan gabungan dari dua neraca saldo tersebut. Dan untuk bagian laba dari PT Farva senilai 75 juta. Dan dalam jurnal eliminasi juga terdapat bagian laba dari PT Farva debit senilai 75 juta, sehingga dalam konsolidasian nilainya menjadi 0, sehingga diperoleh laba neto konsolidasiannya yaitu 400 juta. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan saldo laba, yang berisikan saldo laba awal, laba neto, dan dividen. Saldo laba awal dapat dilihat pada neraca saldo di soal sebelumnya. Saldo laba PT Afaf senilai 225 juta, PT Farva 100 juta, dan jurnal eliminasi terdapat 100 juta debit, sehingga konsolidasian menjadi 225 juta. Laba neto tersebut merupakan laba neto konsolidasian yang diperoleh sebelumnya senilai 400 juta. Dan dividen yang diperoleh dari neraca saldo pada soal sebelumnya, yaitu PT Afaf senilai 100 juta dan PT Farva senilai 20 juta, dan terdapat juga pada jurnal eliminasi yaitu kredit senilai 20 juta, sehingga pada kolom konsolidasian nilai dividen menjadi 100 juta, sehingga dapat diperoleh saldo laba akhir yaitu 525 juta. Laporan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan, yang berisikan kas, piutang, persediaan investasi pada PT Farva, tanah, bangunan, dan peralatan, serta akumulasi penyusutan. Dapat dilihat pada kolom konsolidasian kas senilai 210 juta merupakan gabungan dari 130 juta ditambah 80 juta. Begitu pula dengan piutang menjadi 230 juta, persediaan menjadi 275 juta,
Investasi pada PT Farva menjadi 0 karena terdapat jurnal eliminasi sebesar 355 juta di kredit. Untuk tanah menjadi 300 juta, bangunan dan peralatan 900 juta, dan akumulasi penyusutan senilai 470 juta. Sehingga total aset menjadi 1.445 juta. Selanjutnya untuk utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Utang usaha dalam laporan konsolidasiannya menjadi 135 juta, utang obligasi menjadi 285 juta, saham biasa 500 juta, dan saldo laba diperoleh dari saldo laba akhir pada laporan perubahan saldo laba yaitu senilai 525 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas diperoleh 1.445 juta. Kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2021. Saldo 1 Januari 2021 sebesar 355 juta. Saham biasa 200 juta. Sehingga saldo labanya yaitu 155 juta. Laba netonya 80 juta sehingga saldo labanya 80 juta. Untuk dividen 30 juta, saldo laba 30 juta. Saldo 31 Desember 2021 sebesar 405 juta, saham biasa 200 juta. Dijumlahkan menjadi saldo laba sebesar 205 juta. 30 Desember 2021, saham biasa PT Farva yaitu 200 juta, saldo laba 155 juta, bagian laba atas PT Farva 80 juta, dividen diumumkan dikredit 30 juta, investasi pada PT Farva dikredit 405 juta. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2021. Kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Pada laporan laba rugi, neraca saldo penjualan PT AFAP sebesar 850 juta, sedangkan PT Farva 300 juta. Maka hasil konsolidasiannya yaitu 1.150 juta. Diambil dari 850 juta ditambah 300 juta. Untuk beban pokok penjualan, PT AFAP 270 juta, PT Farva 150 juta, sehingga konsolidasiannya 420 juta. Beban penyusutan PT AFAP 50 juta, PT Farva 10 juta. Hasil konsolidasiannya 60 juta. Beban administrasi dan penjualan PT AFAP 230 juta, PT Farva 60 juta, sehingga hasil konsolidasiannya 290 juta. Bagian laba dari PT Farva yaitu 80 juta. Sehingga laba neto konsolidasian PT AFAP yaitu 380 juta, PT Farva 80 juta, jurnal eliminasi debit 80 juta, total konsolidasian yaitu 380 juta. Pada bagian laporan perubahan saldo laba, neraca saldo PT AFAP bagian saldo laba awal sebesar 525 juta. Sedangkan PT Farva 155 juta, masuk jurnal eliminasinya masuk di debit sebesar 155 juta, sehingga hasil konsolidasiannya sebesar 525 juta. Untuk laba neto, neraca saldo PT AFAP sebesar 380 juta diambil dari laba neto konsolidasian yang di atas tadi. Untuk PT Farva 80 juta, jurnal eliminasi ada di debit sebesar 80 juta, sehingga total konsolidasiannya 380 juta. Untuk dividen PT AFAP sebesar 225 juta, PT Farva 30 juta, jurnal eliminasi ada di kredit sebesar 30 juta, sehingga jumlah konsolidasian 225 juta. Saldo laba akhir PT AFAP yaitu 680 juta, PT Farva 205 juta, jurnal eliminasi debit sebesar 235 juta, jurnal eliminasi kredit sebesar 30 juta, total konsolidasian sebesar 280 juta. Pada bagian laporan posisi keuangan, neraca saldo kas PT AFAP sebesar 230 juta, PT Farva 75 juta, dijumlahkan hasilnya menjadi konsolidasian. Piutang sebesar PT AFAP sebesar 150 juta, PT Farva sebesar 80 juta. Hasil konsolidasiannya 270 juta.
Untuk persediaan, PT AFAF 180 juta, PT Farva 100 juta, konsolidasiannya 280 juta. Investasi pada PT Farva, PT AFAF 405 juta, untuk PT Farva kosong, sehingga jurnal eliminasinya ada di kredit sebesar 405 juta. Untuk hasil konsolidasiannya kosong. Tanah, neraca saldo PT AFAF sebesar 200 juta, PT Farva 100 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu 300 juta. Bangunan dan peralatan, PT AFAF sebesar 700 juta, PT Farva 200 juta, konsolidasiannya menjadi 900 juta. Untuk akumulasi penyusutan dari PT AFAF sebesar 500 juta, PT Farva 30 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu sebesar 530 juta. Untuk total aset pada neraca saldo PT AFAF sebesar 1.405 juta. Pada PT Farva sebesar 525 juta. Total aset jurnal eliminasi ada di kredit sebesar 405 juta. Total konsolidasian sebesar 1.525 juta. Untuk utang usaha PT AFAF sebesar 75 juta, PT Farva 35 juta, konsolidasian 110 juta. Utang obligasi sebesar 150 juta, PT Farva sebesar 85 juta, konsolidasian sebesar 235 juta. Untuk saham biasa PT AFAF 500 juta, PT Farva 200 juta, jurnal eliminasi di debit sebesar 200 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 500 juta. Untuk saldo laba dari atas sebesar PT AFAF sebesar 280 juta, PT Farva sebesar 205 juta, jurnal eliminasi ada di debit sebesar 235 juta, kredit 30 juta, sehingga total konsolidasian 680 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas yaitu untuk neraca saldo PT AFAF sebesar 1.405 juta rupiah. Untuk PT Farva sebesar 525 juta. Total liabilitas dan ekuitas jurnal eliminasi di debit sebesar 435 juta, sedangkan di kredit sebesar 35 juta. Total konsolidasian, total liabilitas dan ekuitas konsolidasian sebesar 1.525 juta. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembahasan case study 3. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.